Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap para tersangka terkait dengan perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja tunjangan kinerja pegawai atau tukin pegawai di lingkungan Kementerian SDM tahun 2020-2022. Yang sebagaimana sudah kami sampaikan pada teman-teman bahwa KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan perkara dimaksud dan sekali lagi pasti kami akan sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat terkait dengan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi perkara secara utuh dan lengkap ketika proses penyidikan cukup dan dilakukan penahanan terhadap para tersangkanya. Sore hari ini KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka dimaksud dan nanti akan dijelaskan konstruksi perkara tersebut oleh pimpinan. Hadir sore hari ini Pak Ketua dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Pak Asep. Seperti biasa setelahnya kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perkara ini. Sekaligus juga mengingat waktu, saya kira nanti teman-teman pertanyaan bisa kita efektifkan sehingga kita bisa optimal menggunakan waktu yang tersedia mengingat sholat maghrib dan lain-lainnya. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan dari perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam kepada rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalis dimanapun berada, baik yang hadir di Gedung Merah Putih maupun yang mengikuti dengan jalur kanal YouTube KPK dan segenap anak bangsa dimanapun berada. Pada sore hari ini perkenankan kami, pimpinan KPK dan segenap insan KPK akan menyampaikan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena di dalam kondisi kita yang baru saja selesai keluar dari pandemi COVID-19, bahkan kejadian ini pun masih dalam tahap COVID-19 2020-2022. Karena itu kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tahun anggaran 2020 dan sampai dengan 2022. Berawal dari informasi laporan masyarakat dan kami pastikan setiap laporan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti oleh KPK. Karena itu KPK bekerja keras bersama dengan para pihak yang antara lain dengan PPATK, BPKP, dan Kementerian Keuangan, sehingga dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran tunjangan kinerja itu kita temukan bukti pembolaan yang cukup, karena itu kita lakukan penyidikan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada 10 orang yang kita mintain pertanggungjawaban sebagai tersangka. Antara lain pertama PAG, pekerjaan sebagai subbagian pembendaharaan PPSPM di Kementerian SDM. Yang kedua NHS, pejabat pembuat komitmen. Yang ketiga LMS, staf PPK.
Yang keempat adalah A, bendahara pengeluaran. Yang kelima adalah CHP, bendahara pengeluaran. Yang keenam HP, PPK. Yang ketujuh BA, yaitu operator SPM. Yang kedelapan adalah H, penguji tagihan. Yang kesembilan RA, yaitu PP ABK, ABP. Yang ke-10 adalah MEP, pelaksana verifikasi dan perekaman akuntansi. Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap, untuk saat ini ya kita tahan 9 orang, dengan masa tahanan pertama 20 hari ke depan, terhitung 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2023. Yaitu pertama tersangka RA, HP, PAG, NHS, BA, dan H dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Pondam Jaya, Guntur. Yang kedua tersangka CHP, MF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK di Gedung Merah Putih. Selanjutnya tersangka LFS dilakukan penahanan di rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Sedangkan satu lagi tersangka lainnya atas nama A masih perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya, dan untuk itu KPK telah bekerja sama dengan rumah sakit yang merawat, termasuk juga dengan PB Ikatan Dokter Indonesia. Karena prinsipnya kita sungguh-sungguh mengedepankan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi nanti kalau seandainya memungkinkan untuk dilakukan penahanan, tentu kita tunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit maupun dari ID. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Kementerian SDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja dengan total sebesar 222.938.176 rupiah selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Selama periode tersebut, para pejabat pembendaharaan serta pegawai lainnya di lingkungan bagian keuangan Direktorat Jenderal Mineral, yakni tersangka LFS dan kawan-kawan 10 orang lainnya, diduga telah melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam proses pengajuan anggarannya diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi, diantaranya melakukan pengkondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif, di mana tersangka PAG meminta kepada tersangka LFS agar dana diolah untuk kita-kita dan aman. Yang berikutnya, para pelaku menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak. Di samping itu, juga melakukan pembayaran secara ganda atau lebih kepada seorang atau 10 orang yang telah ditentukan. Jadi ini adalah modus operandi dilakukan oleh para pelaku. Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar 1.333.928.153 rupiah. Namun pada faktanya yang dibayarkan sebesar 29 miliar 3 juta rupiah 205.373. Sehingga atas kejadian tersebut dan perbuatan para tersangka telah terjadi selisih atau kelebihan bayar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah, dan ini mengakibatkan kerugian negara. Selisih pembayaran tersebut diduga diterima dan dinikmati oleh para tersangka, baik tersangka PAG sebesar 4,75 miliar, NHS sebesar 1 miliar, LFS
sebesar 10,8 miliar, A sebesar 350 juta, CHP sebesar 2,5 miliar, HP sebesar 1,4 miliar, BA sebesar 4,1 miliar, H sebesar 1,4 miliar, RA sebesar 1,6 miliar, MFV sebesar 900 juta. Bahwa uang yang diperoleh oleh para tersangka tersebut kemudian diduga digunakan diantaranya untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksa BPKP, pemeriksa BPK RI sejumlah 1 miliar 35 juta. Dana taktis untuk operasional kegiatan kantor, keperluan pribadi diantaranya untuk kerjasama, umroh, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor poli, mes atlet, kendaraan, serta logam mulia. Dengan adanya penyimpangan tersebut, maka telah diduga telah terjadinya suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara atau keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah. Hingga saat ini KPK telah menerima pengembalian uang sebesar 5,7 miliar dan uang logam seberat dan logam mulia seberat 45 gram sebagai salah satu upaya KPK mengembalikan aset recovery atau kerugian negara. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memberikan bantuan kepada KPK. KPK juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kementerian lembaga dan rekan-rekan media yang sampai hari ini terus membersamai KPK dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekaligus juga pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan bahwa setiap rupiah yang diterima oleh aparatur sipil negara ada hasil dan dari uang yang bersumber dari uang negara dan uang rakyat. Oleh karena itu, penggunaannya harus taat peraturan dan prosedur yang berlaku sebagaimana pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, segenap anak bangsa dimanapun berada. Mari bersatu memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari korupsi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.